warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas C akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu tentang motor art. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Mutia Ulfa, yang kedua yaitu Rini Anggraini, yang ketiga yaitu A.A. Rafiq Raihan, yang keempat yaitu Eksaudi Pratama, yang kelima yaitu Deli Novita, dan yang terakhir Nabila Fadia Hayah. Selanjutnya yaitu company description. Yang pertama yaitu ada deskripsi perusahaan, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga ada tujuan perusahaan, dan yang keempat ada jenis produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Microm Art adalah salah satu jenis usaha dalam bidang kerajinan anyaman yang menggunakan bahan rajut. Microm Art ini didirikan pada tahun 2021 oleh A. Rafiq Raihan, Deli Novita, Eksaudi Pratama, Mutia Ulfah, Nabila Fadia Hayah, dan Rini Anggraini, yang bertepatan di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Microm Art ini identik dengan style Skandinavian dan Bohemian yang menonjolkan kesan vintage. Selanjutnya visi dan misi. Yang pertama visi, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi banyak orang. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama menciptakan suatu produk dari bahan yang aman dan nyaman. Yang kedua mampu menarik perhatian dan minat konsumen dengan produk yang unik dan harga terjangkau. Yang ketiga memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Yang keempat menjadi salah satu brand yang dikenal di kalangan pencinta style Skandinavian dan Bohemian. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Yang pertama, memberikan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dalam menjalankan bisnis Microm Art, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan dalam merajut dan menjahit. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide-ide kreatif yang dimiliki dan memanfaatkan waktu luang. Dan yang terakhir yaitu menerapkan ilmu pengetahuan di dalam bidang kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu jenis produk yang ditawarkan. Yang pertama ada hiasan dinding, tas, aksesoris, pakaian microm, sarung bantal, taplak, dan gorden. Dan yang terakhir yaitu sepatu dan sendal microm. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian dari analisis industri, yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kelebihan yang membedakan produk Macro Art dengan produk yang lain yaitu Macro Art konsumen dapat merequest atau meminta desainnya sendiri, dan produk dibuat dengan manual sehingga jahitan lebih rapi. Konsumen merasa lebih puas dan dengan produk yang ia beli dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya itu weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahan dari Macro Art ini yaitu bisa saja produk yang dihasilkan dalam waktu yang lebih dari batas waktu yang telah dijanjikan jika konsumen membeli desain sendiri karena produk dibuat dengan jahitan manual. Kemudian selanjutnya tentang opportunities atau peluang. Melihat perkembangan tren sekarang ini, Macro Art akan berjalan dengan baik karena masyarakat yang tidak kehabisan gaya dan biasa disebut dengan tidak mau ketinggalan tren. Lihat dari kebiasaan orang-orang yang suka memakai barang hasil rajut karena tahan lama dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Hal ini membuat peluang Macro Art akan semakin besar untuk berkembang. Dan yang terakhir itu tentang threats atau ancaman. Seiring perkembangan dunia fashion, maka akan menimbulkan berbagai persaingan bisnis baru yang juga menyesuaikan produknya dengan perkembangan tren yang ada. Selain itu, muncul tren baru yang menjadi ancaman besar bagi Macro Art jika tidak bisa menambah variasi jenis produk yang dihasilkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu bisnis model. Model bisnis adalah metode dalam melakukan bisnis yang menjelaskan bagaimana perusahaan menetapkan posisi dalam rantai nilai.
Evaluasi terhadap elemen-elemen kunci yang akan memudahkan analisis terhadap apa yang kurang tepat, dan pada akhirnya perusahaan dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Di sini kami menggunakan Business Model Canvas atau BMC, yaitu suatu gambaran model bisnis dalam manajemen strategi dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menilai kejelasan, mendesain, menetapkan, menciptakan nilai dalam suatu bisnis yang lebih optimal. Pendekatan model bisnis Canvas ini memiliki 9 elemen, yaitu elemen yang pertama, aktivitas kunci. Aktivitas kunci ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan seperti produksi, pemecahan masalah, dan platform atau network. Tetapi di sini proses yang kami lakukan itu proses mencari bahan baku, proses pembuatan produk, melakukan promosi, menjual berbagai jenis barang, dan proses pembukuan. Selanjutnya yaitu mitra kunci atau yang dikenal dengan key partnership. Kerjasama yang dilakukan untuk mengoptimalkan bisnis, mengurangi risiko, dan memiliki daya saing yang tinggi. Di sini kami memiliki partnership dengan supplier bahan baku dan beberapa toko merchandise dan souvenir yang ada di kota kami. Selanjutnya yaitu sumber daya kunci atau yang dikenal dengan key resource. Aset, harta, atau sumber daya sebagai penggerak bisnis. Di sini terdiri atas dua jenis sumber daya kunci, yaitu SDM yang terdiri dari pengrajin dan penjahit, dan fasilitas fisik seperti HP, laptop, listrik, dan WiFi. Elemen selanjutnya yaitu properti nilai, yang diharapkan dapat membantu menentukan customer segment. Keunggulan yang kami tawarkan kepada pelanggan itu merupakan produk kami itu merupakan produk handmade yang menggunakan bahan baku pilihan dengan waktu pengerjaan yang singkat, tetapi harga yang kami berikan itu merupakan harga yang terbaik yang terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya yaitu saluran. Saluran atau channel ini menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proporsi nilai. Di sini kami menggunakan pemasaran online dan toko Macrom Art yang berada di kota kami. Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan atau customer relationship. Hubungan dengan pelanggan hendaknya dibangun sesuai customer segment. Di sini kami menggunakan beberapa sosial media Macrom Art seperti FB, IG, WA, dan Shopee. Selanjutnya yaitu segmen pelanggan. Pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Pelanggan itu terdua golongan berdasarkan kebutuhan dan perilaku konsumen, yaitu segmen kelas menengah atas dan segmen kelas menengah bawah. Nah, di sini produk kami ini memiliki segmen pelanggan itu orang-orang yang termasuk ke dalam art collection atau orang-orang yang memiliki gaya Skandinavian dan bohemian yang menonjolkan kesan vintage atau kesan klasik. Elemen selanjutnya yaitu struktur biaya atau cost struktur, menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Di sini biaya itu dibutuhkan untuk membayar sewa tempat, biaya bahan baku yang digunakan, gaji karyawan, dan biaya pendukung lainnya seperti untuk membayar listrik dan WiFi. Elemen selanjutnya yaitu arus pendapatan. Arus pendapatan menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Arus pendapatan di sini diperoleh dari keuntungan dari setiap penjualan produk. Selanjutnya yaitu manajemen tim dan company struktur. Struktur perusahaan di sini terdiri dari CEO, quality control, tim produksi, tim keuangan dan administrasi, tim pemasaran, dan tim sumber daya manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Dalam marketing plan atau rencana pemasaran, ada 4 bagian, yaitu strategi pemasaran, yang kedua bauran pemasaran, yang ketiga proses atau siklus penjualan, yang keempat teknik penjualan. Untuk yang pertama yaitu strategi pemasaran, dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu riset pasar, membuat media sosial, kemudian branding, dan membuat promo. Selain marketing plan atau rencana pemasaran, sebuah bisnis juga perlu memperhatikan operational plan atau rencana operasional. Rencana operasional ini terbagi menjadi 3, yaitu lokasi bisnis, kemudian fasilitas dan peralatan, dan yang terakhir adalah proses produksi. Untuk lokasi bisnis ini sendiri,
dilakukan di sebuah toko khusus penjualan makam art yang berlokasi di Jalan Muhammad Atta, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan akan bekerja sama dengan beberapa toko souvenir yang ada di Kota Padang. Kemudian fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan untuk produksi dari produk makam art ini cukup sederhana, yaitu meliputi gunting, tang lancip, meteran atau penggaris, penjepit atau clipboard, isolasi, tali atau benang, serta manik-manik. Dan yang terakhir dari rencana operasional itu yaitu proses produksi. Pada proses produksi ini ada 2 tahap, yaitu pertama proses pemilihan bahan baku. Proses pemilihan bahan baku ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, proses pembuatan dilakukan dengan berbagai teknik sesuai kebutuhan. Dalam bisnis ini tidak hanya dalam satu produk saja yang dihasilkan, tetapi ada bermacam-macam produk yang dihasilkan. Untuk itu, ada berbagai teknik yang dilakukan, yaitu sesuai kebutuhan. Di antaranya teknik anyaman, teknik simpul, teknik rajut, teknik menempel, dan teknik menjahit. Baik, selanjutnya itu rencana desain dan pengembangan. Yang pertama itu tujuan usaha jangka panjang. Di dalam usaha, kenapa tujuan usaha jangka panjang ini dibuat? Agar usaha ini agar bisa berjalan seterusnya. Yang pertama itu di dalam tujuan tujuan untuk usaha berjangka panjang ini ada 2, yaitu pertama itu visi untuk kedepannya agar usaha ini berjangka panjang. Yang kedua itu membuka cabang-cabang. Membuka cabang-cabang ini dilakukan agar usaha ini bisa berjalan seterusnya. Selanjutnya itu strategi. Di dalam strategi ini ada beberapa buah. Yang pertama itu sasaran dan jadwal pencapaian. Sasaran yang ditargetkan adalah semua umur. Jadi usaha ini tidak hanya untuk kalangan muda, tapi juga kalangan tua dan anak-anak. Misalnya itu jadwal penjualan ini dilaksanakan pada jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selanjutnya itu adalah evaluasi risiko. Dalam evaluasi risiko ini bertujuan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memahami risiko dengan lebih baik, akan lebih mudah dikendalikan semua aspek risiko yang akan terjadi di dalam usaha. Selanjutnya itu risiko yang akan dievaluasi itu ada beberapa buah, yaitu pertama itu risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, dan risiko internal. Dan yang terakhir itu exit plan. Di dalam exit plan ini kami akan mencari jalan keluar masalah. Jika terjadi masalah, maka kami akan mencari jalan keluar yang baik untuk usaha ini. Selanjutnya itu jika terjadinya penyusutan atau ekspansi toko, kami akan menambahkan modal dengan cara meminjam pada pihak bank. Selanjutnya yaitu market analysis. Yang pertama tadi target pasar yang dituju, di mana makam art dibuat semenarik mungkin agar dapat diminati oleh semua kalangan, terutama di kalangan art collection, dengan memberikan warna produk yang menarik dan juga estetik yang bergaya Skandinavian dan Bohemian yang menunjukkan kesan vintage. Yang kedua yaitu analisis peluang, di mana dilihat dari kondisi pasar yang mengambil pendekatan, maka penetapan harga produk makam art didasarkan kepada harga yang telah ditetapkan oleh produksi dan disesuaikan dengan harga produk pesaingnya. Maka ditetapkan untuk harga makam art sendiri untuk pakaian kisaran 100.000 sampai 150.000 rupiah, untuk harga tas 100 sampai 250.000 rupiah, tergantung ukuran tas yang dibuat. Untuk harga pajangan kisaran harganya yaitu 150.000 sampai 300.000 rupiah, dan untuk aksesoris kisaran 5.000 sampai 150.000 rupiah. Selain persaingan dengan harga jual, makam art juga memiliki saingan dalam bentuk produk, di mana produksi produk makam art harus dibuat sebagus dan semenarik mungkin sehingga dapat dilirik oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu overall schedule, di mana kami telah menjadwalkan kegiatan yang akan kami lakukan sebelum bisnis yang telah kami rencanakan, di mana yang pertama yaitu survei pasar, menyusun rencana bisnis, survei bahan,
tempat usaha, peralatan. Kemudian pengurus perizinan, pembuatan sampel, uji coba produk, perekrutan karyawan, proses pengemasan dan promosi serta pemasaran. Di mana kami menargetkan jadwal kegiatan kami itu selama 4 bulan